Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan dan akan menyembah, berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini, dan biarlah Tuhan memberkati apa yang akan kami lakukan, berkenan kepada Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kembali oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan ini. Kita lanjutkan apa yang sudah beberapa kali kita bahas soal untuk apa manusia hidup di dunia. Kita lagi bicara itu. Minggu yang lalu kita sampai pada satu kesimpulan. Di dunia, selama masih hidup di bumi, manusia ada untuk berpulih kepada keadaan sebelumnya, yaitu keadaan sebelum jatuh ke dalam dosa. Gara-gara dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan yang namanya gambar dan rupa Allah, sudah hilang, sudah rusak. Sekarang kita diberikan kesempatan hidup untuk pulih. Tetapi ada satu masalah dengan pulih ini. Apakah kita sanggup untuk pulih? Apakah kita bisa dalam rentang waktu hidup di dunia punya kesempatan untuk menjadi kudus kembali, punya kesempatan untuk mampu mengelola kehidupan seperti sedia kala sebelum berdosa? Itu persoalannya. Mari kita lihat ayat 21 dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 21. Di situ kita temukan satu fakta yang sangat penting. Manusia tidak bisa berpulih dari kekuatannya sendiri, karena kebenaran manusia cenderung membenarkan diri. Susahlah bela diri bahwa dia benar. Dia akan cari alasan supaya dia terlihat benar. Inilah yang disebut dengan kebenaran daun pohon ara di ayat 7. Sementara sifatnya dan satu kali nanti akan kering dan busuk. Tapi ternyata di ayat 21, ketidakmampuan manusia untuk memulihkan diri diberi solusi oleh Tuhan. Ayat 21 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Perhatikan baik-baik kalimat terakhir ini. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan buat pakaian dari kulit binatang, tentu jauh lebih baik dari cawat daun ara. Tapi bukan cuma Tuhan bikin. Di sini ada yang bisa menjahit. Bukan cuma bikin, tapi memakaikan baju itu, mengenakan kepada mereka.
Sebelum saya lanjut, mari saya kasih pemikiran dulu. Jadi di dunia belajar Alkitab minimal ada dua cara pandang tentang diri manusia. Ketong ini sudah rusak total atau di dalam diri ini masih ada kebenaran. Nah, pandangan yang pertama menganut yang namanya, saya sebut istilahnya ya, total depravity. Total depravity itu artinya kebejatan total, kehancuran mutlak. Pendapat ini berkata, manusia betul-betul sudah kehilangan kebenaran sama sekali. Jadi rusaknya itu total. Tidak ada lagi kebenaran sedikit pun di dalam diri manusia. Tidak ada. Pandangan yang kedua bilang begini, masih ada, tapi sedikit, kecil. Itu di dalam hati nurani. Nah ini, di dalam hati nurani. Jadi walaupun manusia berdosa di berbagai tempat di muka bumi, pasti kita masih bisa menemukan ada kebenaran-kebenaran kecil yang namanya suara hati. Saya belajar dua hal ini, saya mendalaminya dalam dunia teologi, lalu saya mengambil kesimpulan. Entah mau pakai istilah total depravity atau mau pakai istilah ada sedikit kebenaran, saya ambil kesimpulan. Dua-dua istilah ini sebenarnya sampai pada satu kesimpulan yang sama. Apa itu? Ketidakmampuan manusia. Kalau yang total jelas, sudah rusak total, tidak berdaya, tidak bisa bangun. Tapi yang satu bilang masih ada, kok kecil sekali. Lagi pula yang masih ada ini, kalau dia bilang masih ada hati nurani, apakah masih bisa bertahan di tengah gempuran cara berpikir manusia yang kita lihat dari dulu sampai sekarang? Saya kemudian mengambil kesimpulan, apapun yang mereka anut, para teolog ini anut, sama-sama menyatakan bahwa manusia hancur dan tidak mampu bangkit sendiri. Tetapi oleh cintanya, oleh belas kasihan Tuhan, ayat 21 menyatakan ada intervensi ilahi. Ketika Tuhan memandang, bertemu dengan mereka, melihat mereka tidak berdaya, tidak mampu berpulih sendiri, sudah kalang kabut, malu karena ketelanjangan, hancur dan rusak oleh dosa. Apa yang hancur? Gambar dan rupa Allah. Moralitas hancur, mentalitas hancur, apalagi hubungan dengan Tuhan selesai. Maka Tuhan mengintervensi, masuk tengah dia mencampuri kehidupan manusia dengan cara memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk pulih. Haleluya. Dia beri ada istilah ini, wahyu umum. Di dalam kitab Roma dikatakan sebenarnya dari ciptaan-ciptaannya, Roma pasal 1, dari ciptaan-ciptaannya manusia itu sudah diberikan glimpse, sudah diberikan intipan bahwa Tuhan ada. Kesadaran akan Tuhan itu sebenarnya sudah ada. Tuhan beri kepada semua manusia di muka bumi, sehingga rata-rata manusia itu punya hati untuk beragama, dikasih. Dan itu bukan inisiatif manusia, bukan. Itu intervensi ilahi. Sejak kapan? Sejak dari Taman Eden. Tuhan yang beri. Lalu ada yang namanya itu wahyu umum, ada yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus itu penyataan Tuhan secara khusus kepada orang-orang terpilih. Buktinya apa ini? Alkitab, firman Allah. Sepanjang sejarah manusia, Adam Tuhan datangi. Keturunan Adam yang bernama Set, Enos, dan seterusnya sampai kepada Henok. Tuhan datangi dan ada pergaulan dengan Tuhan. Mengerucut lagi ada Nuh. Terus lagi ada Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Ada hukum Taurat. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Katakan amin. Manusia tidak pernah berjalan sendiri di dunia. Tuhan beri segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pulih. Saya masih akan terus, karena ada puncaknya.
wahyu khusus itu ada puncaknya. Puncaknya di mana? Kita buka Efesus pasal 2. Ini puncak dari wahyu khususnya Tuhan. Kalau wahyu umum kita tidak usah bahas lagi. Wahyu khususnya Tuhan berpuncak di sini. Efesus pasal 2. Saya sudah sering mengutip ayat-ayat ini. Ayat 1 bilang, kamu dahulu sudah mati, total depravity, bisa dibilang begitu. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalam pelanggaran itu, hidup di dalam dosa itu, karena mengikuti jalan dunia. Dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 3, sebenarnya dahulu katong semua terhitung di antara mereka yang akan binasa, harus dimurkai karena dosa. Perhatikan ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar menghidupkan kita, ayat 5, bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Puncak dari wahyu khusus Allah adalah penebusan Yesus Kristus. Katakan amin. Ini adalah kelengkapan ultimate. Nggak ada lagi yang lebih dari itu. Jadi sebenarnya setiap manusia di muka bumi, kalau sudah memperhatikan wahyu umum, lalu mengikuti wahyu khusus, apalagi sudah bilang percaya kepada Yesus, tidak punya alasan untuk tidak pulih. Tidak ada alasan lagi. Semua Tuhan sudah kasih. Sejak dari Taman Eden Tuhan sudah kasih. Perjalanan bangsa Israel terlalu. Orang Israel itu kalau beta bilang di dalam sejarah Alkitab terlalu. Bayangkan sudah berhadapan dengan Tuhan, berjalan keluar dari tanah Mesir. Di waktu siang ada tiang awan sehingga tidak kepanasan. Di waktu malam sonde tasontong batu karena gelap sebab ada tiang api. Setiap kali membutuhkan apa-apa turun roti dari sorga. Perlu daging, entah bagaimana ceritanya. Itu kawanan burung puyuh dong datang, babodok diri, sorong diri pi orang Israel. Kalau orang Israel tinggal tangkap-tangkap potong makan. Tapi tetap dalam firman Tuhan diceritakan melawan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cerita bangsa Israel ini harusnya menjadi perenungan kita. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara segala yang kita butuhkan untuk pulih. Katakan amin. Sudah Tuhan sediakan. Nah, perhatikan baik-baik ayat 10. Beta merenungkan ayat 10 ini. Ayat 10 bilang begini, sama-sama kita baca. Efesus pasal 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan dari pemulihan, tujuan dari segala fasilitas Tuhan yang Tuhan sudah sediakan sejak Taman Eden, datang hukum Taurat, berpuncak kepada Kristus. Dia punya tujuan adalah supaya orang percaya, manusia pulih. Setelah pulih, kerja. Jangan kok, oh ya ketong kan masih mau berpulih di dunia ini. Ya sudah, ketong santai-santai. No, bukan. Kembali bekerja melakukan apa yang menjadi tujuan awal penciptaan. Apa itu? Mengelola kehidupan. Jadi segala fasilitas itu, sekali lagi saya ulang, ini dipersiapkan supaya kita pulih. Di saat kita pulih, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya mau kasih tahu kata yang dipakai untuk di dalam bahasa asli untuk kata ini. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu, dalam bahasa asli itu dia memakai kata proetoimazo. Proetoimazo itu artinya ditakdirkan. Dipersiapkan sebelumnya seperti sudah diatur. Diatur untuk mencapai itu, untuk bisa bekerja. Ayat 10 bilang pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kalimat terakhir. Lihat baik-baik ini kalimat terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Beta baca ulang-ulang ini ayat, baca ulang-ulang ini ayat.
Ia mau, beta baca ulang. Lalu tersentak dengan satu pemikiran. Ini kan maunya Tuhan. Belum tentu orang-orang percaya itu mau. Ini kemudian menjawab pergumulan di dalam pikiran dan hati saya. Kenapa ada orang Kristen bisa jadi sungguh-sungguh dan ada orang Kristen yang sonde jadi apa-apa? Karena walaupun fasilitas Tuhan sudah siapkan, walaupun pembentukan Tuhan sudah berikan, di ujungnya kita tidak mau berjuang bekerja, sia-sia. Tapi beta kemudian ngerti ketika baca ayat ini. Orang terantuk bukan kepada batu-batu besar. Karena begitu lihat batu besar langsung silih. Tapi jangan dengan kerikil. Ketongson lihat, begitu jalan tekuk jatuh. Bukan cuma anak-anak sekolah Alkitab, saya juga, saudara juga jemaat. Seringkali kita menghindar perzinahan, kita menghindar mabok, kita menghindar judi. Tapi hal-hal kecil yang tidak baik, yang kita tidak sadar bahwa itu keliru, masih ada tersimpan. Firman Tuhan bilang, kita tidak dipersiapkan untuk pekerjaan jahat, bukan, tapi pekerjaan baik. Haleluya, haleluya. Sonde, beta mau kasih semangat juga untuk siswa-siswi yang hadir. Mungkin yang tidak hadir su bersyukur baik su ketongson pigi. Masih ada waktu. Masih ada waktu berapa hari. Yang tingkat 1 masih ada waktu di tingkat 2. Tapi tolong push diri kita. Kejar. Ada satu orang yang saya bilang, lu pu hidup sonde akan jadi apa-apa. Bukan berarti beta tahu dia pu hidup, tapi dari pengalaman. Dari sekian tahun bertemu, dari sekian tahun melihat pelayanan. Kalau sonde ada perubahan, tidak jadi apa-apa. Dan SAC Kupang berdiri mendidik orang-orang untuk sukses, bukan untuk gagal. Ketong harus punya impian itu. Tuhan menyediakan segala fasilitas kebenarannya untuk orang berproses sehingga bisa melakukan pekerjaan baik. SAC menyediakan apa yang dibutuhkan supaya kalian jadi hamba-hamba Tuhan yang berhasil. Kita juga jemaat, saya juga hamba Tuhan, punya pergumulan masing-masing. Tuhan sudah sediakan semua. Katakan amin. Engkau sakit, engkau disembuhkan. Engkau butuh berdoa, Tuhan sediakan. Saya masih percaya itu dan Tuhan kita maha menyediakan. Yang masih percaya bilang amin. Tapi mau tidak. Kalau kalimat terakhir bilang begini, Allah mau, Ia mau. Ketong? Nah dari mau itu baru kita bisa berkembang. Saudara, kita harus ada progres iman. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah berpuas di satu level. Jangan pernah berpuas di pemahaman yang nomor 1. Naik 2, naik 3, terus sampai sempurna. Karena teladan kita bukan pendeta. Teladan kita bukan hamba Tuhan. Firman Allah katakan teladan kita Kristus. Pertumbuhan kita berakar lalu bertumbuh menuju Kristus. Itu standar kita. Kalau masih ada rasa kurang-kurang, mari kita mulai perbaiki. Itulah untuk apa kita ada di dunia. Haleluya. Untuk memperbaiki diri. Engkau ada di tempat kerjamu, engkau ada di gereja ini, engkau ada di rumah tanggamu, engkau ada di pergaulanmu. Untuk apa? Untuk cek diri supaya kita bisa makin hari makin baik. Amin. Saya kasih satu alasan kenapa ini penting. Kita kembali ke Kejadian pasal 3. Kita kembali ke Kejadian pasal 3. Kenapa kesadaran harus mau dan harus berpulih dan harus berkembang, harus bertambah-tambah itu penting. Karena ini, Kejadian pasal 3 ayat 23. Perhatikan baik-baik ayat ini supaya kita mengerti urgensinya. Kejadian 3 ayat 23, sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah
dari mana ia diambil. Dengar Bapak, kenapa saya harus berpulih cepat-cepat, lalu mau bekerja, mau berkembang melakukan pekerjaan yang baik? Karena tempat kita bekerja bukan Eden yang penuh berkat, tapi tanah yang terkutuk. Baca dari ayat 9 sampai 19. Tanah di mana kita berpijak ini sudah dikutuk, sudah terkutuk. Perjuangan kita di muka bumi di atas tempat yang terkutuk. Karena itu mari kita berubah, mengubah hati, mengubah diri, menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, supaya dari tempat yang dikutuk bertumbuh kehidupan. Supaya dari tempat yang tidak ada harapan bertumbuh harapan-harapan hidup. Haleluya. Misalnya kita lihat rumah tangga kita, keluarga kita, sonde bahagia. Jangan dicari-cari. Kenapa ya? Oh mungkin apa? Memang sudah terkutuk manusia itu. Jadi akan cenderung suami istri berantem. Itu sudahlah. Akan cenderung hubungan-hubungan di dalam rumah tangga tidak harmonis. Sudah begitu. Kerja setengah mati, hubungan dengan rekan kerja kok berat, pelayanan ada saja hamba Tuhan begini, ada saja hamba Tuhan begitu. Ya memang sudah terkutuk. Makanya tampillah sebagai orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Lalu dari tempat yang terkutuk itu muncul kehidupan berkat. Siapa yang mau bikin? Adam dan Hawa. Usahakan. Usahakan firman Tuhan. Kita mau berjuang saudara, mau berusaha, haleluya. Tapi kalau belum pulih mau menghasilkan apa? Harus ada perenungan setiap hari. Apakah hatiku sudah pulih ya Tuhan? Lagu Selidiki Aku itu lagu yang sangat kontemplatif. Sering-seringlah dinyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Jangan lewat-lewat sah. Karena itu dari ayat firman Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Kalau memang masih ada yang kurang, masih ada yang apa, nah Tuhan togordo. Biarlah lewat firman-Mu, biarlah lewat pengalaman hidup togordo. Supaya di satu titik beta bisa mau dan bisa mampu melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa bersama supaya hidup kita semakin hari semakin pulih dan bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi